Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gula Marhab dengan NIM 41221010040. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai riset villa. Ya, kita mulai aja dari studi literatur. Yang pertama ada table of content. Yang pertama ada studi literatur of villa, kedua kearifan lokal, penataan tapak dan arsitektur tradisional Bali. Kemudian nomor 3 ada bedah karya villa, 4 data lokasi yang terpilih, nomor 5 ada analisis tapak, ke-6 ada konsepsi tapak. Kemudian kita langsung masuk aja studi literatur villa. Di sini ada karakter villa. Villa biasanya dibangun bertujuan supaya para wisatawan dapat beristirahat dengan nyaman. Untuk sejarah villa di Indonesia pada zaman Romawi kuno, villa merupakan sebutan untuk hunian pendesaan kelas atas yang memiliki fasilitas lebih lengkap dibandingkan hunian pendesaan pada umumnya. Untuk pengertian villa, villa merupakan tempat tinggal bersifat sementara yang digunakan saat berlibur dan rekreasi. Villa digunakan sebagai untuk tempat peristirahatan. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita masuk ke kearifan lokal, penataan arsitektur tradisional. Untuk pengertian kearifan lokal adalah merupakan suatu identitas maupun kepribadian budaya dari sebuah bangsa, masyarakat yang mana menyebabkan bangsa itu mampu menyerap. Untuk tradisinya ada 3. Di sini tradisi siat jibaran, tradisi sewa masraman, tradisi tari sanghajaran. Kemudian dari penataan tapak pengertiannya adalah lahan dengan luas tertentu yang dialokasikan untuk pembangunan suatu fasilitas bagi kehidupan manusia. Untuk kesesuaian lahan pemukiman tercatat pada pemerintah sendiri dalam SK Menteri Pertanian nomor 83 telah mengatur tentang kesesuaian lahan pemukiman yang memperhatikan aspek kawasan. Untuk penataan tapak, pengolahan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan di dalam tapak. Kemudian ada ruang antar bangunan. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada arsitektur tradisional. Pengertiannya adalah arsitektur tradisional Bali dapat diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun-menurun dengan segala aturan yang diwarisi dari zaman dahulu. Oke, kemudian ada filosofi arsitektur tradisional Bali, ada konsep dasar arsitektur Bali. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada ciri khasnya dari tradisional Bali, yaitu harmoni dengan alam. Kedua, ada adanya ukiran di batu atau patung. Untuk struktur rumah Bali juga ada. Kita masuk ke bedah karya. Di sini ada villa kayu yang berada di Umalis. Ini ada gambar interiornya. Ini master plan-nya. Kemudian ada Camaya Bali. Ada Villa Montebar. Di sini ada gambar-gambar interiornya juga. Kemudian data lokasi yang terpilih. Alamat yang terpilih di Pantai Lembang, Jalan Subak Lepang, nomor 16 Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Di sini kita pilih lokasinya di Windam Taman Sari Jiva Bali, yaitu suatu hotel dan resort. Di sini juga ada wisata pada sekitar lokasinya, yaitu wisata Kertagosa dan wisata Pulau Nusa Penida. Oke, kemudian ini gambar lokasi yang ada di sana. Analisis tapak. Pengertian analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi eksitis tapak. Kemudian di sini ada analisis makro. Analisis makronya yaitu di Banjarangkan, sebuah kecamatan dari Kabupaten Kelungkung. Ya, itu makronya kecamatan dari Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Batas wilayahnya adalah Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Ya. Kita lanjut ke analisis meso. Analisis mesonya berada di Windanjiva Resort Bali, yang merupakan resort yang akan kita pilih site-nya. Berada di sebelah selatan dengan view pantai, dengan tingkat kebisingan tidak terlalu bising karena lokasi
vilanya hampir dekat dengan pantai. Kemudian ada analisis mikro. Analisis mikronya berada di kawasan resort. Kawasan resort yaitu dengan perkaving dengan luas tapak 100 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 36 meter persegi. Kemudian tanggapan terhadap data yang dan masalah, tanggapan terhadap data dan tanggapan terhadap masalah. Kemudian analisis aksesibilitas, ada akses menuju gardu pandang untuk melihat view pantai lebih jelas. Kemudian ada akses masuk villa, akses jalan pintu masuk resort dari lobi utama dengan jalan kaki. Oke, di sini ada analisis view. View-nya menghadap ke selatan dengan kanan kiri barat timurnya ada sawah dan resort lainnya, serta utara juga ada resort lainnya juga, termasuk lobi di bagian utara. Ada analisis cahaya, yaitu pada panas terjadi dari jam 9 sampai jam 12 siang dari sebelah timur, kemudian dari barat itu dari jam 12 sampai 15 atau jam 3 sore. Untuk menghalau sinar dari timur kita menggunakan pepohonan agar tidak terlalu panas. Kemudian ada analisis kebisingan. Bagian barat lebih bising dikarenakan ada tetangga dari resort tersebut. Kemudian kiri sebelah timur tidak terlalu bising karena pesawahan. Kemudian ada analisis angin. Profil pengguna yaitu penggunanya ayah, ibu, dan anak. Untuk keluarga satu anak ataupun pasutri. Kemudian ada hubungan ruang dan aktivitas, ada pemrograman ruang, kemudian ada zoning. Di sini sudah tersebut warna-warnanya, yaitu ada privat, semi privat, service, dan publik. Oke, untuk yang privat itu kamar tidur dan balkon kamar. Kemudian konsepsi tapak ada kontemporer, natural, akulturasi, minimalis. Kemudian ada gambar kerja, ini master plan-nya. Ini set plan, ini ground plan, kemudian ini dina villa, ini tampak depan, tampak samping, potongan A, potongan B, ini rencana atapnya, kemudian ini detail pondasi. Nah, ini dia maket villanya. Saya kasih hiasan lampu di dalamnya supaya terkesan nyata. Ini pemandangan dari atasnya. Untuk tambahan saja, ini penampakan langsungnya seperti ini. Ini bagian utara, kemudian ini bagian selatan. Ya. Ini jika tertutup atap seperti kayak gini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.